Menarik sekali ya Pak Man, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Peraturan apa? Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. Assalamualaikum, sampurasun kumaha damang, good people. Apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Saya dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video dari berita semasa guys. Link asli daripada video yang saya react ini akan saya letak di description box di bawah untuk kawan-kawan semua pertimbangkan. Simak dan subscribe channel yang saya react guys. Oke, judul daripada video ini pula adalah Nasihat Sastrawan Indonesia kepada Malaysia bagi memartabatkan bahasa Melayu, Maman S. Mahayana. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini, good people. Moga-moga kalian semua yang menonton, kawan-kawan semua yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena sudah klik dan menonton, hadir bersama saya BDT di channel ini guys. Oke, tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Apa nasihat daripada profesor dari Indonesia ini untuk Malaysia, untuk memartabatkan bahasa Melayu guys. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Bagus. Nasihat sastrawan Indonesia kepada Malaysia dalam usaha Sastrawan memartabatkan bahasa Indonesia. Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebelakangan ini bahasa Melayu menjadi topik perbincangan dalam pelbagai forum. Bercakap tentang bahasa Melayu tentunya tidak boleh dipisahkan dengan bahasa Indonesia kerana penuturnya paling ramai. Di samping itu, perkembangan pesat bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Melayu di Malaysia semakin jauh. Ini boleh menjadi contoh bagi Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Dalam forum antarabangsa Evolusi Bahasa Melayu Karnival Puisi Nusantara, Bapak Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Untuk di Indonesia, itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Wah, yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan antar etnik ya. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dan itu disetujui oleh parlemen ya, diputuskan oleh parlemen. Ya, dalam undang-undang bahasa ya, dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi. Bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa dan inilah bahasanya. Oh, nah, luar biasa. Bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Meskipun ya, Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya. Tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya, untuk mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap warga negara asing yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus
bahasa Melayu. Inilah yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia ya dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman? Keadaan ini, bagaimana kita semua hendak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Ya, yang pertama penting sekali inklusivitas bahasa Melayu. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini pandangan sebagian dari masyarakat Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu, di kalangan ahli bahasa sendiri di Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, yang membuka ruang yang lebih terbuka, yaitu memelayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu. Anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tumbuh dengan bersamaan dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Nah, masuk akal, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, tetapi implementasinya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan ceramah resmi dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat sanksi atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Nah, hal yang juga penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, karya-karya intelektual dalam bahasa Melayu yang dapat membanggakan masyarakat Melayu sendiri. Nah, sekarang ini saya kurang melihat ya bagaimana sastrawan muda di Malaysia ya menggunakan bahasa Melayu secara menulis novel dan kemudian yang menggunakan bahasa Melayu secara lebih kreatif. Itu berbeda misalnya dengan Angkatan Asas 50. Sama Said itu novelnya Hujan Pagi. Kaya sekali bahasa Melayu dan bagi kami di Indonesia tidak kesulitan memahami bahasa Samad Said ya, sastrawan Malaysia. Itu. Jadi hal yang juga penting dilakukan oleh teman-teman di Malaysia ini adalah salah satunya ya, memperkenalkan hasanah sastra klasik dalam bentuk yang lebih sederhana. Mungkin cerita bergambar atau cerita untuk anak-anak, Hang Tuah misalnya, atau sejarah Melayu ya, ditulis dalam bentuk komik, ditulis dalam bentuk cerita yang lebih sederhana untuk peringkat sekolah rendah dan seterusnya. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Nah, itulah sebabnya ya, confident ya, perasaan percaya diri bahwa kita sebagai bangsa besar, kita punya peradaban tinggi, kita punya bahasa yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, kesadaran itu harus terus disampaikan di berbagai forum atau di berbagai kegiatan. Adakah penggunaan singkatan perkataan dan campuran bahasa lain dalam texting ataupun dalam teks dalam talian dapat mengaruhi penguasaan bahasa Melayu generasi kini, khususnya generasi remaja pada hari ini? Ada peraturan untuk penggunaan WhatsApp, menggunakan SMS, penggunaan aplikasi. Short message. Tidak boleh menggunakan singkatan. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Jadi ada aturannya. Tidak boleh langsung bertanya. Jadi misalnya dia harus sampaikan, perkenalkan nama saya bla 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 bla. Saya
mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua diberlakukan di hampir semua universitas di Indonesia. Oh. Nah, pertanyaan saya, apakah di Malaysia juga ada undang-undang seperti itu atau ada peraturan Malaysia seperti tiada, itu? guys. Nah, saya kira hal seperti itu juga perlu diberlakukan di Malaysia. Ya. Itu, terima kasih. Okey, terima kasih Pak Maman. Menarik sekali ya Pak Maman. Di Menarik, sana menarik. di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada Ya, lagi betul. peraturan seperti Malaysia itu. belum ada, lagi guys, peraturan yang mengatakan kayak di ini, Indonesia. Pelajar, contohnya saya di UKM, pelajar UKM apabila berkomunikasi melalui WhatsApp harus menggunakan begini peraturan yang perlu diikuti dan sebagainya. Belum ada lagi etika yang seperti itu ya, yang kata seperti di Indonesia yang perlu kata orang tu diketahui terlebih dahulu oleh pelajar sebelum Betul, menggunakan aplikasi thread. Tapi di sini belum lagi ada seperti itu. Oke guys, jadi demikianlah pendapat daripada Profesor sastrawan daripada Indonesia, yaitu Maman S. Daripada Profesor Maman S. Mahayana, guys. Jadi seorang sastrawan yang begitu, bagi saya pendapat-pendapat dia begitu bernas dan luar biasa sekali. Untuk memartabatkan sesebuah bahasa itu, guys, bukan mudah, guys. Memerlukan effort ataupun memerlukan kerjasama, tenaga dan kemahuan yang tinggi, guys. Seperti apa yang dikatakan tadi, bahasa Indonesia itu adalah kepunyaan bangsa Indonesia, guys. Jadi itu sesuatu yang bagi saya, menurut saya, kalau saya dengar kan, gila guys, luar biasa sekali sampai begitu pendirian orang-orang Indonesia. Sebab itu ada penggunaan bahasa Indonesia yang meluas dan semakin kuat, guys. Mungkin ini kita orang Malaysia boleh mengambil iktibar daripada apa yang kita lihat ini, kan. Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Kalau kalian ada masukan atau ada sebarang pendapat, komen di ruangan komentar di bawah dan kita bisa berbagi-bagi, guys. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton, good people. Ojo lali di subscribe channelku dan juga channel yang saya yakini, good people. Sampai jumpa lagi. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, good people. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.